Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Maulia Nur Fadlilah MPM 045, Mila Jumrotun Waida MPM 047, dan Lia Rosita MPM 082 dari kelas kedua S1 Akuntansi akan melanjutkan presentasi mengenai akuntansi multinasional penjabaran laporan keuangan entitas. Mengenai lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak di luar negeri. Menurut PSAK 55 memperbolehkan lindung nilai investasi neto pada entitas anak di luar negeri. PSAK 55 menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian terkait bagian efektif lindung nilai atas investasi neto dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari penyesuaian penjabaran. Contoh kasusnya, pada tanggal 1 Januari 2021, PT Induk memutuskan untuk melakukan lindung nilai bagian investasinya yang baru saja dilakukan di German Company yang terkait dengan nilai buku aset neto German Company. PT Induk tidak yakin apakah kurs langsung euro akan meningkat atau menurun untuk tahun tersebut dan ingin melakukan lindung nilai investasi aset netonya. Pada tanggal 1 Januari 2021, kepemilikan saham 100% PT Induk atas aset neto German Company sama dengan 50.000 euro. 40 euro modal saham ditambah dengan 10 euro saldo laba. PT Induk meminjam 50.000 euro pada tingkat bunga 5% untuk lindung nilai investasi ekuitasnya di German Company dan pokok pinjaman serta bunga akan jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 1 Januari 20X2. Ayat jurnalnya, pada pembukuan PT Induk untuk mencatat lindung nilai atas investasi neto adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 20X1, kas sebesar 600 juta di debit dan utang pinjaman 600 juta di kredit. 600 juta ini berasal dari meminjam utang yang didominasi dalam euro untuk lindung nilai atas investasi neto pada entitas anak di Jerman, yaitu 50.000 euro dikali dengan 12.000. Itu merupakan kurs spot saat itu pada tanggal 1 Januari 20X1 yang menghasilkan 600 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 20X1, ayat jurnalnya, penghasilan komprehensif lain di debit sebesar 100 juta dan utang pinjaman 100 juta di kredit. Ini berasal dari merevaluasi utang yang didenominasi dalam mata uang asing ke kurs spot akhir periode, yaitu 50.000 euro dikali dengan 14.000. Itu merupakan kurs spot pada 31 Desember 2021 dan 12.000 berasal dari kurs spot 1 Januari 2021 menghasilkan 100 juta rupiah. Kemudian ayat jurnal selanjutnya, beban bunga sebesar 32.500.000 di debit, kerugian transaksi mata uang asing 2.500.000 di debit, dan utang bunga 35 juta. Mengakrualkan beban dan utang bunga atas pinjaman dalam euro. Jadi 32.500.000 itu berasal dari 50.000 euro dikali dengan 5% bunga, itu dijadikan desimal 0,05, kemudian dikali dengan 13.000. 13.000 berasal dari kurs rata-rata, yaitu pada kurs spot 14.000 ditambah 12.000 kemudian dibagi 2 menghasilkan 13.000. Kemudian dapat dihasilkan 32.500.000. Kemudian yang 35 juta itu berasal dari 50.000 euro dikali dengan 0,5 bunga, kemudian dikali dengan 14.000 kurs spot akhir periode. Selanjutnya, ayat jurnal akumulasi penghasilan komprehensif lain penyesuaian penjabaran sebesar 100 juta. Kemudian ikhtisar laba rugi atau saldo laba sebesar 2.500.000. Kemudian kerugian transaksi mata uang asing 2.500.000 di kredit dan penghasilan komprehensif lain 100 juta di kredit. Ayat jurnal ini menutup akun nominal terkait dengan nilai lindung nilai atas investasi neto pada entitas di luar negeri. Kemudian, pada saat pokok pinjaman dan bunga dibayar pada tanggal 1 Januari 20X2, dibuat ayat jurnal sebagai berikut, yaitu 1 Januari 20X2, ayat jurnalnya 2 utang bunga 35 juta
euro, utang pinjaman 700 juta, kemudian kasnya sebesar 735 juta. Membayar pokok pinjaman dan bunga yang jatuh tempo pada lindung nilai yang didominasi dalam euro. 700 juta ini berasal dari 600 juta ditambah dengan 100 juta rupiah. Selama tahun 20X1, PT Induk ini melakukan lindung nilai atas bagian investasi aset netonya pada entitas anak di luar negeri. Rupiah melemah terhadap euro, terus langsung terjadi kenaikan, dan PT Induk mengakui keuntungan atas investasi aset neto dan kerugian atas utang liabilitas dalam euro. Tanpa melakukan lindung nilai atas investasi neto, PT Induk akan melaporkan saldo kredit sebesar 119.500 pada bagian penjabaran kumulatif dari akumulasi penghasilan komprehensif lain, yaitu 119.500 ini berasal dari 110 juta ditambah dengan 9.500 penyesuaian diferensial. Ini merupakan materi dari minggu lalu, dapat dilihat pada buku halaman 97. Kemudian, dengan lindung nilai atas investasi neto, PT Induk akan melaporkan hanya 19.500.000, yaitu 119.500.000 dikurangi dengan 100 juta pengaruh atas lindung nilai sebagai perubahan dalam penyesuaian penjabaran kumulatif untuk tahun 20X1. Selanjutnya yaitu persyaratan pengungkapan. Dalam PSAK nomor 10 mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing, mensyaratkan bahwa keuntungan atau kerugian transaksi mata uang agregat dalam laba rugi yang akan diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi atau mata uang asing, forward exchange contract, dan setiap keuntungan atau kerugian pengukuran kembali. Jika tidak diungkapkan sebagai pos satu baris pada laporan laba rugi, maka pengungkapan ini biasanya merupakan satu kalimat dalam catatan kaki yang meringkas operasi asing suatu perusahaan. Dalam metode penjabaran, perubahan berkala dalam penyesuaian penjabaran dilaporkan sebagai elemen penghasilan komprehensif lain, sebagaimana yang disyaratkan oleh PSAK nomor 10. Di dalam gambar di PPT ini pada figur 12/11 menyajikan pendekatan dua laporan keuangan untuk menampilkan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif konsolidasi menyajikan perincian bahwa penghasilan komprehensif lain entitas induk sebesar 119.500.000. Dalam figur 12/12 menyajikan laporan perubahan ekuitas yang merekonsiliasi semua elemen ekuitas pemegang saham. Laporan posisi keuangan akan menampilkan modal saham, saldo laba, dan akumulasi penghasilan komprehensif lain dalam bagian ekuitas pemegang saham. Selain itu, PSAK nomor 10 mensyaratkan pengungkapan catatan kaki dari perubahan kurs yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan dan pengaruhnya terhadap transaksi mata uang asing yang belum diselesaikan jika signifikan. Selanjutnya, pertimbangan tambahan dalam akuntansi untuk kegiatan usaha luar negeri dan entitas. Nah, yang pertama kasus pengukuran kembali, yaitu kertas kerja konsolidasi selanjutnya. Nah, pada kertas kerja konsolidasi ini disiapkan setelah pengukuran kembali laporan asing. Jadi untuk akun-akun pada German Company sendiri ini diperoleh dari akun pengukuran kembali yang telah dihitung pada sebelumnya, yaitu pada figure 12/9. Nah, di sini untuk kredit akhirnya pada PT Induk itu sebesar 16.480.500.000 rupiah. Untuk German Company sendiri yaitu sebesar 1.008.500.000 rupiah. Untuk debitnya sendiri pada eliminasi sebesar 906.500.000 rupiah, yang mana balance dengan kreditnya yaitu sebesar 906.500.000 rupiah. Nah, untuk konsolidasinya untuk kreditnya yaitu sebesar 16.780.500.000 rupiah. Jadi dalam kertas kerja konsolidasi ini terdapat 4 jurnal eliminasi. Yang pertama untuk mengeliminasi laba rugi dan dividen dari entitas anak. Yang kedua mengeliminasi saldo awal akun investasi. Yang ketiga menetapkan diferensial awal ke paten. Dan yang keempat mengamortisasi paten, yang mana ayat jurnalnya nanti akan dijelaskan selanjutnya.
kemudian untuk keuntungan pengukuran kembali dimasukkan dalam laporan neraca saldo entitas anak di Jerman karena sumber dari akun tersebut adalah pengukuran kembali terhadap akun entitas anak. Jadi untuk akun laba rugi dari entitas anak dapat dibuktikan sebagai berikut. Yang pertama untuk amortisasi paten. Nah, di sini dalam kertas kerja konsolidasi sebelumnya kan untuk paten sendiri yaitu sebesar 60 juta rupiah. Disusutkan 10 tahun, jadi untuk amortisasi paten yaitu sebesar 6 juta. Lalu bagian entitas induk atas laba rugi entitas anak yaitu sebesar 186.500.000 rupiah, yaitu dari 18.650 dolar dikalikan dengan 10.000. Jadi untuk saldo pada tanggal 31 Desember pada periode X yaitu sebesar 186.500.000 rupiah. Nah, dalam laporan laba rugi konsolidasi, akun keuntungan pengukuran kembali umumnya adalah penggantian kerugian terhadap akun kerugian transaksi mata uang asing. Dalam contoh ini menghasilkan keuntungan neto sebesar 3.500.000 rupiah yang mana diperoleh dari 10 juta dikurangi dengan 6.500.000. Jadi untuk keuntungan ini dilaporkan dalam bagian laba rugi lain dari laporan laba rugi. Untuk proses konsolidasi yang tersisa identik dengan proses untuk entitas anak domestik. Nah, di sini perlu dicatat bahwa paten sebesar 54 juta rupiah yang mana diperoleh dari paten yaitu sebesar 60 juta tadi dikurangi dengan amortisasi patennya yaitu sebesar 6 juta. Jadi untuk hasilnya 54 juta ini yang ada pada laporan posisi keuangan adalah bagian yang belum diamortisasi dari jumlah awal yaitu 60 juta. Tidak ada penyesuaian khusus yang diperlukan untuk paten tersebut pada saat menggunakan proses pengukuran kembali. Nah, selanjutnya ini ayat jurnal eliminasi dari kertas kerja konsolidasi tadi ya. Yang pertama ada ayat jurnal untuk mengeliminasi laba rugi dari entitas anak. Di sini laba rugi dari entitas anak didebet sebesar 180.500.000 rupiah. Lalu untuk dividen diumumkan dikredit sebesar 85 juta rupiah dan investasi pada saham German Company dikredit sebesar 95.500.000 rupiah. Lalu yang kedua ada ayat jurnal untuk mengeliminasi saldo awal akun investasi. Di sini untuk modal saham biasa German Company didebat sebesar 480 juta rupiah. Lalu untuk saldo laba per 1 Januari periode X didebat sebesar 120 juta rupiah dan untuk diferensialnya didebat sebesar 60 juta rupiah. Jadi untuk investasi pada saham German Company dikredit sebesar 660 juta rupiah. Kemudian yang ketiga ada ayat jurnal eliminasi untuk menetapkan diferensial awal ke paten atau untuk mengalokasikan diferensial ke paten. Jadi di sini paten didebet sebesar 60 juta rupiah, lalu untuk diferensial dikredit sebesar 60 juta rupiah. Yang keempat ada ayat jurnal eliminasi untuk mengamortisasi paten. Jadi di sini untuk beban operasi yaitu untuk amortisasi paten didebet sebesar 6 juta, lalu untuk patennya dikreditkan sebesar 6 juta. Kemudian pembuktian keuntungan selisih kurs pengukuran. Nah, di sini terdapat skedul pembuktian keuntungan pengukuran kembali pada German Company. Nah, pada skedul 1 berisi tentang laporan posisi moneter neto. Nah, skedul 1 ini menyajikan posisi moneter neto pada awal dan akhir periode. Perubahan dalam posisi moneter neto sebesar 11.250 euro yang mana mengalami kenaikan itu dari perubahan dari saldo awal liabilitas yang sebesar 2.500 euro menjadi saldo akhir posisi aset moneter neto sebesar 8.750 euro. Nah, di sini skedul 2 itu menyajikan pengaruh terperinci dari perubahan kurs atas posisi moneter neto dari entitas asing selama periode berjalan. Jadi posisi moneter neto awal dihitung dengan menggunakan kurs awal tahun. Kemudian
Semua kenaikan dan penurunan dalam akun moneter neto akan ditambah atau dikurangi menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Sumber dari peningkatan atau penurunan lainnya dalam akun moneter meliputi transaksi pendanaan dan investasi seperti pembelian aset tetap, penerbitan utang jangka panjang, atau penjualan saham. Nah, hasil penghitungan posisi moneter neto pada akhir tahun menggunakan kurs tanggal transaksi yang mana sebesar Rp112.500.000 kemudian dibandingkan dengan posisi moneter neto akhir tahun, yaitu menggunakan kurs akhir tahun yang mana sebesar Rp122.500.000. Nah, oleh karena itu terdapat kenaikan kurs, maka posisi aset neto pada akhir tahun lebih tinggi saat diukur kembali menggunakan kurs tanggal 31 Desember periode X sebesar 14.000. Jadi ini berarti bahwa nilai setara rupiah dari aset moneter neto pada akhir tahun naik dari 112.500.000 menjadi 122.500.000 dan diakui sebagai keuntungan pengukuran kembali sebesar 10 juta. Nah, jika nilai setara rupiah pada tanggal 31 Desember periode X ini, posisi aset moneter neto terekspos sebagaimana diukur kembali dengan kurs tanggal 31 Desember lebih rendah dari nilai Rp112.500.000, maka akan diakui sebagai kerugian pengukuran kembali atas penurunan nilai setara rupiah dari aset neto. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan penghubung antara dua laporan posisi keuangan. Perusahaan secara individual mempunyai kebebasan dan fleksibilitas dalam penyusunan laporan arus kas. Nah, aturan umum adalah bahwa akun-akun yang dilaporkan dalam laporan arus kas harus disajikan kembali dalam rupiah menggunakan kurs yang sama dengan yang digunakan untuk tujuan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, oleh karena kurs rata-rata digunakan dalam laporan laba rugi dan kurs spot akhir atau kurs kini digunakan dalam laporan posisi keuangan, maka muncul pos penyeimbang untuk perbedaan kurs dalam laporan arus kas. Pos penyeimbang ini dapat dianalisis dan ditelusuri ke akun spesifik yang menghasilkan perbedaan tersebut, tetapi hal itu tidak mempengaruhi perubahan neto dalam arus kas untuk periode tersebut. Selanjutnya, penilaian persediaan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto dalam pengukuran kembali. Penerapan aturan antara biaya terendah dengan nilai realisasi neto untuk persediaan memerlukan perlakuan khusus ketika mata uang pencatatan bukan merupakan mata uang fungsional. Oleh karena itu, laporan keuangan entitas asing harus diukur kembali ke dalam mata uang fungsional. Istilah nilai realisasi neto mengacu pada jumlah neto yang perusahaan berharap untuk mewujudkan dari penjualan persediaan. Atau secara khusus, nilai realisasi neto ini merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan estimasi biaya untuk membuat penjualan seperti pengemasan ulang, perancangan ulang, dan lain-lain. Biaya historis persediaan harus terlebih dahulu diukur kembali menggunakan kurs historis untuk menentukan nilai biaya historis mata uang fungsional. Kemudian, biaya perolehan yang diukur kembali ini dibandingkan dengan nilai realisasi neto dari persediaan yang dijabarkan menggunakan kurs kini. Langkah terakhir yaitu membandingkan biaya perolehan dengan nilai realisasi neto yang keduanya sudah dalam mata uang fungsional dan untuk mengakui setiap penurunan nilai sesuai dengan nilai realisasi netonya. Perbandingan dilakukan dalam nilai mata uang fungsional, bukan nilai mata uang lokal atau pelaporan, sehingga memungkinkan adanya penurunan nilai dalam laporan mata uang fungsional, tetapi tidak ada dalam pembukuan entitas anak atau ada dalam pembukuan entitas anak, melainkan tidak dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, untuk mengilustrasikan penerapan metode biaya terendah atau nilai realisasi neto, di sini asumsikan bahwa entitas anak Jerman Company
membeli persediaan senilai 5.000 euro pada saat kurs langsung adalah sebesar 13.800 rupiah, yaitu pada saat 1 euro. Pada akhir tahun, kurs langsung telah mengalami penurunan menjadi 12.000 rupiah per 1 euro. Jadi, estimasi nilai realisasi neto setelah dikurangi biaya untuk membuat penjualan dari persediaan adalah sebesar 5.000 euro. Penilaian persediaan telah dahulu ditentukan dalam unit mata uang lokal yaitu euro, dan kemudian dievaluasi setelah pengukuran kembali menjadi mata uang fungsional rupiah menggunakan kurs akhir periode berjalan sebagai berikut. Jadi di sini untuk biaya historis pada euro sebesar 5.000, untuk kursnya sendiri yaitu sebesar 13.800 rupiah per 1 euro. Jadi untuk rupiahnya sendiri yaitu sebesar 69 juta. Untuk nilai realisasi netonya harganya sebesar 5.000 euro per kursnya yaitu 12.000 per 1 euro. Jadi untuk per rupiahnya yaitu sebesar 60 juta rupiah. Nilai realisasi neto dari persediaan adalah sebesar 5.000 euro atau sebesar 60 juta rupiah. Nah, di sini diperhatikan bahwa entitas anak tidak mencatat write-down atau penurunan nilai karena biaya historis dari persediaan sama dengan nilai realisasi neto. Namun, perbandingan dalam nilai mata uang fungsional yaitu rupiah menunjukkan bahwa entitas induk di Indonesia membutuhkan write-down sebesar 9 juta untuk menurunkan persediaan dari biaya historis mata uang fungsional sebesar 69 juta menjadi nilai realisasi neto mata uang fungsional sebesar 60 juta. Selanjutnya, transaksi antar perusahaan. Sebuah entitas induk atau kantor pusat Indonesia dapat mempunyai berbagai transaksi penjualan atau pembelian antar perusahaan dengan afiliasi asing yang menyebabkan piutang atau utang antar perusahaan. Nah, proses penjabaran piutang atau utang yang didenominasi dalam mata uang asing telah dibahas pada bab sebelumnya. Sebagai contoh, asumsikan bahwa perusahaan Indonesia mempunyai piutang yang didenominasi dalam mata uang asing dari entitas anak di luar negeri. Perusahaan Indonesia terlebih dahulu akan menilai kembali piutang yang didenominasi dalam mata uang asing menjadi nilai setara rupiah pada tanggal laporan keuangan. Setelah laporan keuangan afiliasi asing telah dijabarkan atau diukur kembali, bergantung pada mata uang fungsional afiliasi asing, maka piutang atau utang antar perusahaan akan mempunyai nilai rupiah yang sama dan dapat dieliminasi. Jika transaksi mata uang asing antar perusahaan tidak akan diselesaikan di masa mendatang, maka transaksi antar perusahaan tersebut dapat dianggap bagian dari investasi neto pada entitas asing. Penyesuaian penjabaran dari piutang atau utang jangka panjang ditangguhkan dan diakumulasikan sebagai bagian dari akun penjabaran kumulatif. Sebagai contohnya, entitas induk di Indonesia dapat meminjamkan kepada entitas anak di Jerman sebesar 100 juta rupiah, di mana entitas induk tidak mengharapkan pelunasan utang tersebut di masa mendatang. Dalam metode penjabaran, akun utang pinjaman yang didenominasi dalam rupiah dari entitas anak terlebih dahulu akan disesuaikan untuk pengaruh setiap perubahan kurs selama periode berjalan. Setiap penyesuaian keuntungan atau kerugian selisih kurs yang berkaitan dengan transaksi antar perusahaan harus diklasifikasikan sebagai bagian dari akun penyesuaian penjabaran kumulatif dalam ekuitas pemegang saham, bukan dalam laba neto entitas anak untuk periode tersebut. Hasil yang sama akan terjadi apakah pendanaan jangka panjang antar perusahaan telah didenominasikan dalam rupiah atau dalam mata uang lokal, dalam contoh yaitu euro. Oleh karena itu, jika pendanaan dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang pada entitas asing, maka setiap penyesuaian keuntungan atau kerugian selisih kurs pada pendanaan tersebut akan diakumulasikan dalam akun penyesuaian penjabaran kumulatif pada ekuitas pemegang saham. Nah, salah satu masalah menarik yang timbul adalah pada saat terjadi keuntungan yang belum direalisasikan dari transaksi antara entitas induk dan entitas anak di luar negeri. Masalahnya adalah
Bagaimana sih mengeliminasi laba lintas mata uang yang nilainya relatif berubah dengan mata uang lainnya? Nah, eliminasi atau penghapusan laba antar perusahaan yang dapat dialokasikan ke penjualan atau transfer lain antara entitas yang dikonsolidasikan, dikombinasikan, atau dihitung dengan metode ekuitas dalam laporan keuangan perusahaan harus berdasarkan kurs pada tanggal penjualan atau transfer. Penggunaan pendekatan yang wajar atau rata-rata yang diperbolehkan. Selanjutnya, pajak penghasilan. Alokasi pajak antar periode diwajibkan setiap kali ada perbedaan temporer dalam pengakuan penghasilan dan beban untuk tujuan laporan laba rugi dan untuk tujuan pajak. Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari transaksi mata uang asing mengharuskan adanya pengakuan pajak tangguhan jika dimasukkan dalam laba rugi, tetapi tidak diakui untuk tujuan pajak dalam periode yang sama. Di sini untuk jurnalnya, penghasilan kompetitif lainnya penyesuaian penjabaran di debit dan untuk utang pajak tangguhan di kredit. Selanjutnya, penjabaran ketika mata uang ketiga adalah mata uang fungsional. Terdapat beberapa kasus di mana entitas anak di luar negeri yang mengelola pembukuan dan pencatatannya dalam unit mata uang lokal, tetapi mempunyai mata uang ketiga sebagai mata uang fungsional. Contohnya, asumsikan bahwa entitas anak Jerman Company mengelola pencatatan dalam mata uang lokalnya, euro. Jika entitas anak melakukan sebagian besar aktivitas bisnisnya dalam euro, maka manajemen dalam memutuskan bahwa euro adalah maka manajemen ini dapat memutuskan bahwa euro ini adalah mata uang fungsional entitas anak. Nah, tapi jika pembukuan dan pencatatan entitas tidak dinyatakan dalam mata uang fungsional, maka harus digunakan proses dua langkah. Yang pertama yaitu mengukur kembali laporan keuangan entitas anak ke dalam mata uang fungsional. Contohnya, laporan keuangan yang dinyatakan dalam euro akan diukur kembali ke dalam euro. Proses pengukuran kembali akan sama dengan yang diilustrasikan sebelumnya dalam bab ini. Nah, laporan keuangan tersebut sekarang sudah dinyatakan dalam mata uang fungsional entitas yaitu mata uang euro. Yang kedua, laporan keuangan yang dinyatakan dalam euro kemudian dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan proses penjabaran yang telah diilustrasikan. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan, hal ini jarang terjadi dalam praktik, tetapi merupakan hal yang perlu dipertimbangkan bagi entitas anak yang mempunyai aktivitas bisnis yang sangat signifikan dalam mata uang selain mata uang dari negara tempat entitas anak tersebut berlokasi. Pembahasan ini mengindikasikan pentingnya untuk menentukan terlebih dahulu mata uang fungsional entitas di luar negeri sebelum memulai proses penjabaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.